Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ke-10. Mendidik itu adalah kesepakatan, keseimbangan, dan harmonis. Kita ulangi, kaidah ke-10. Mendidik itu adalah kesepakatan, keseimbangan, dan harmonis. Untuk yang ketiga kalinya saya baca ya ikhwah, kaidah emas di dalam mendidik anak adalah yang ke-10, mendidik itu adalah kesepakatan. Mendidik itu adalah keseimbangan dan harmonis. Mari kita coba dalami makna dari kaidah ke-10 yang mengartikan bahwa mendidik itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah keseimbangan dan harmonisasi. Sahabat sekalian, ayah dan ibu, bahkan guru, termasuk juga kakak kelas, kakak, saudara yang lebih tua adalah mitra dalam aktivitas pendidikan satu dengan yang lainnya. Bisa ditafsirkan bahwa dalam hal pendidikan tidak hanya guru yang kita titipi anak kita, namun ayah dan ibu yang menjadi orang tua dari anak tersebut merupakan mitra dalam aktivitas pendidikan. Sehingga kesepakatan ayah dan ibu terhadap suatu metode pendidikan dan terhadap cara pengasuhan adalah kaidah atau rumus penting di dalam metode pendidikan. Jadi kesepakatan dan kesepakatan terhadap metode dan cara pengasuhan. Kemudian sahabat sekalian, sesungguhnya adanya perselisihan dan kontradiksi pada ayah dan ibu dapat menyebabkan dampak negatif yang besar, seperti menyebabkan terjadinya penderitaan, problem, dan komplikasi psikologis pada diri anak. Ini sangat penting sekali dan silakan betul-betul untuk ikhwah semua, baik yang sudah menjadi orang tua ataupun calon orang tua, bahwa adanya sebuah perselisihan dan kontradiksi, beda pendapat misalnya pada ayah dan ibu dapat menyebabkan dampak yang negatif dan dampaknya itu besar. Yang hal tersebut bisa berwujud seperti penderitaan, masalah-masalah, kemudian komplikasi psikologi, dan itu terjadi pada anak yang orang tuanya terdapat perselisihan dan kontradiksi dalam hal apapun. Misalnya, ibu membolehkan sesuatu sedangkan ayah tidak membolehkannya, atau ayah cenderung lunak dan memanjakan, sementara sang ibu cenderung keras di dalam menghukum atau menegur anak. Ada kontradiksi di sini. Perbedaan seperti ini dan ketidaktawazunan, ketidakseimbangan pada kedua orang tua dalam metode pendidikan dan cara pengasuhan dapat mengakibatkan munculnya kebingungan pada pribadi sang anak. Tentu beda dengan single parent. Ini di mana anak itu memiliki dua pendidik, dua pengasuh. Sehingga kalau terjadi kontradiksi, perselisihan antara dua pendidik itu, maka akan menyebabkan muncul bingung pada pribadi anak itu dan menjadikan anak tidak mampu memilah mana yang benar untuk saya ikuti dan mana yang salah untuk tidak saya lakukan. Bingung dia. Dan ini berdampak nanti ke depannya pada kesehatan psikologis dan juga nanti bisa berdampak pada perilaku anak tersebut. Sehingga ayo ikhwah, orang tua ini harus benar-benar menyadari agar minimal kontradiksi dan perselisihan itu tidak tampak.
Selain itu juga, cara seperti ini dapat menyebabkan anak ini kehilangan rasa cinta kepada salah satu dari kedua orang tuanya. Cenderung untuk condong hanya mengikuti ayahnya, cenderung condong hanya mengikuti ibunya. Karena apa? Karena anak itu sesuai dengan fitrahnya akan cenderung kepada yang memanjakan dan yang lembut kepadanya. Ingat ayolah ikhwah, akibat dari kontradiksi dan perselisihan ini akan menimbulkan akibat yang besar dan fatal gitu. Nah, ayolah ikhwah, dari sini perlu kiranya untuk memperhatikan kaidah yang tak kalah pentingnya ini dan memilih kaitan yang sangat erat dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Yaitu apa? Memisahkan anak dari konflik antara pendidik-pendidik itu, antara konflik suami dan istri. Kalau misalnya anak Anda makin banyak gurunya, tentu anak itu akan bingung, guru mana yang harus saya ikuti. Demikian ayolah ikhwan. Kenapa? Apabila muncul keharmonisan antara pendidik-pendidik yang mendidik dia, orang tua yang mendidik dia, orang tua yang mengasuhnya, maka keharmonisan antara hubungan pendidik-pendidik baik ayah maupun ibu ini adalah menjadi pondasi, menjadi pondasinya pendidikan dan pengasuhan anak tersebut. Dan hal ini terrefleksikan secara positif nantinya pada perilaku anak. Begitu ikhwan. Jadi kalau Anda harmonis di depan anak kita, maka itu akan menjadi pondasi penting yang nantinya akan tercermin dari bagaimana anak Anda berperilaku. Alasannya yang mendasari hal ini adalah karena orang tua adalah teladan. Anak melihat orang tua itu sebagai sumber ketentraman. Lah kalau orang tuanya nggak tentram, nggak harmonis, nah berarti saya juga nggak apa-apa, nggak harmonis. Begitu nantinya. Sahabat sekalian, adapun jika hubungan kedua orang tuanya ini tidak harmonis, maka jiwa anak sejatinya ini dia tidak tahan melihat salah satu dari kedua orang tuanya ini berada dalam gambaran yang buruk atau apalagi bahkan dua-duanya. Ini akan terguncang karena dia tidak tahan. Anak akan terguncang dengan sebab kedua orang tuanya ini, baik itu karena percekcokannya, karena pertengkarannya, dan hal ini nantinya menyebabkan anak kehilangan rasa aman yang pada akhirnya nanti akan bisa menjadikan muncul kejadian anak mencari rasa aman dari luar. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah sahabat sekalian, 10 kaidah emas. Bahkan bisa dibilang kalau ini masih dasar ya, untuk Anda kembangkan menjadi kaidah-kaidah yang lainnya. Maka dari itu sahabat sekalian, tidak ada salahnya kalau misalnya kita wiridkan, kita baca everyday, setiap hari 10 kaidah ini. Baik, mari kita coba baca 10 kaidahnya. Kaidah pertama, mendidik itu adalah ibadah. Mendidik itu dengan qudwah hasanah. Mendidik itu dengan teknik atau handasa, struktur, arsitektur gitu. Kemudian yang keempat, mendidik itu dengan perhatian dan cinta kasih. Yang kelima, mendidik itu dengan adab. Yang keenam, mendidik itu dengan kedisiplinan. Yang ketujuh, mendidik itu adalah dengan interaksi dan diskusi. Yang kedelapan, mendidik itu adalah dengan aturan dan kedisiplinan. Yang kesembilan, mendidik itu adalah dengan thoriqah dan dengan kebijakan. 10, mendidik itu adalah kesepakatan, keseimbangan dan harmonis. Demikian sahabat sekalian, untuk 10 kaidah emas yang perlu untuk sahabat sekalian fahami, sehingga nanti bisa antum praktekkan, bisa antum aplikasikan dan refleksikan dalam
proses pendidikan anak-anak Anda ke depan. Mari kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, dan video ini merupakan akhir dari edisi buku yang berjudul 10 Kaidah Emas dalam Mendidik Anak. Semoga seri video ini bermanfaat buat Anda semuanya dan Anda bisa menjadi pendidik yang baik dan terbaik buat anak Anda sekalian. Mari kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, dan saya sebagai narator pada buku ini, pada video ini ikut berdoa semoga kita semuanya menjadi pendidik-pendidik yang sukses dan selamat berjuang untuk menjadi harapan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.